Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Miss Cici doakan semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan hari ini berjumpa lagi kita dalam pelajaran tematik masih di tema 5 pengalamanku. Nah, di sini kita akan fokus pada pembelajaran PPKN. Kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama adalah mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah, kemudian menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan keberagaman individu. Untuk mempelajari tentang keberagaman individu, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang ciri fisik. Apa itu ciri fisik? Ciri fisik itu merupakan tanda-tanda ataupun sesuatu yang khusus yang dimiliki oleh orang lain. Nah, biasanya ciri fisik setiap orang itu berbeda-beda. Ciri fisik merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, ciri fisik itu berguna untuk mengenali seseorang. Ciri fisik dapat diamati dari warna kulit, rambut, ataupun bagian tubuh ya. Nah, kita harus selalu menghargai ciri fisik orang lain. Kita tidak boleh memperolok ataupun merundung seseorang karena ciri fisiknya. Jadi, anak-anak, ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda ciri fisiknya dari kita, maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Tidak boleh memperolok ataupun merundung orang lain karena hal tersebut ataupun karena hal lainnya. Nah, sekarang coba kamu buka buku LKS-mu, tema 5 di halaman 61. Nah, di sini Miss Cici sudah merangkum materi di dalam buku LKS-mu ke dalam PowerPoint yang sudah Miss Cici tampilkan di layar kamu. Wulan memiliki ciri fisik bertubuh tinggi dan kurus. Dina berhidung mancung dan berkulit sawo matang. Ida bertubuh gemuk dan berambut ikal. Rambut Salosa keriting dan berkulit hitam. Ada pula si Buyung yang berkacamata. Nah, ini merupakan contoh dari ciri fisik seseorang. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang atau menggambarkan seseorang itu seperti apa, maka kita dapat menyebutkan ciri fisik mereka. Nah, ini adalah gambar contoh anak-anak yang mungkin bisa kalian deskripsikan. Misalnya ya di sini. Sebut saja namanya Meme. Nah, di sini. Meme kulitnya berwarna putih dengan rambut yang dikucir dua ya. Ya, yang di ini rambutnya diikat dua begitu. Matanya Meme itu sipit. Nah, hidung Meme mancung misalnya. Nah, Meme berkulit putih. Itu merupakan ciri-ciri dari ciri fisik dari seseorang ya. Di sini kita mempelajari ciri fisik bukan untuk melihat kekurangan orang lain tapi untuk menggambarkan kira-kira bagaimana ini seseorang itu mendeskripsikan bagaimana gambaran dari seseorang. Kemudian di sini ada Udin misalnya. Udin adalah anak yang berkacamata. Udin itu menggunakan kacamata. Rambutnya berwarna coklat, ya. Nah, kulitnya berwarna putih, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada Beni misalnya. Beni ini rambutnya berwarna hitam. Kemudian badannya tinggi, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa mendeskripsikan seseorang dengan hal yang baik ya, dengan gambaran yang baik. Tidak boleh mendeskripsikan seseorang untuk memperolok orang lain. Kemudian di sini ada Siti ya.
ada Siti. Siti ini adalah anak perempuan yang mengenakan kerudung dengan kulit sawo matang misalnya. Nah, Siti ini badannya tinggi dan kurus misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada Edo. Edo adalah anak laki-laki yang memiliki kulit berwarna kecoklatan, kemudian rambutnya ikal ya. Nah, seperti itu cara mendeskripsikan, orang lain ataupun anak-anak yang lain ya. Coba sekarang kamu coba untuk mendeskripsikan Dayu dan Lani. Bagaimana ciri-ciri fisik dari Dayu dan Lani? Bagus. Jadi, Miss Cici harap semuanya sudah dapat, belajar tentang cara mendeskripsikan fisik seseorang ya anak-anak? Oke, bagus. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba buka buku LKS tema 5 di halaman 67 ya anak-anak. Nah, di situ ada teks tentang, keberagaman berbeda dalam keluarga ya. Nah, Buyung bercerita kepada Salosa tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Buyung memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ibu gemar memasak dan kakak Buyung gemar menari. Sedangkan Buyung dan ayahnya gemar bermain sepak bola. Keberagaman kegemaran dapat berupa hobi, makanan, dan kesukaan lain. Jika dalam keluarga terdapat keberagaman kegemaran, kita harus saling menghormati. Nah, jadi dalam tiap keluarga itu pasti anggota keluarganya memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Mulai kegemaran itu bisa dalam bentuk hobi ya, hobi, kemudian makanan ataupun kesukaan yang lain. Misalnya, ibu hobi memasak, kakak senang menari, ya. Kemudian ayah dan buyung itu hobinya bermain sepak bola. Ini berarti dalam anggota keluarga itu tiap orang memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Walau kita memiliki kegemaran yang berbeda-beda, tapi kita tetap harus saling menghormati. Tidak boleh menyalahkan atau tidak setuju dengan orang lain hanya karena kita berbeda kegemaran. Hal itu merupakan bentuk tidak toleransi, ya. Nah, jadi kita sebagai manusia harus saling menghormati atas apa pilihan orang lain ya. Tidak boleh menyalahkan orang lain atas pilihannya. Jadi setiap orang itu memiliki haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu hal yang berbeda dari orang lain atau hal yang sama dari orang lain. Kita tetap harus saling menghormati apapun perbedaannya. Lanjut ke tema 5 halaman 81 ya, masih terkait tentang keberagaman dalam keluarga. Nah, di sini ada teks ya yang terdapat di halaman 81. Jadi teksnya itu tentang Wulan dan keluarganya. Oke, sekarang mari kita baca bersama-sama. Tetangga Wulan sedang menggelar hajatan pernikahan. Keluarga Wulan diundang menghadirinya. Di sana tersedia berbagai makanan. Wulan dan keluarganya makan secukupnya. Tidak lupa mereka berdoa sebelum makan. Mereka duduk berkumpul di satu meja. Wulan dan keluarganya memiliki selera makanan yang beragam. Ada yang suka pedas, ada yang tidak suka. Setiap orang menghargai pilihan orang lain. Nah, di sini juga contoh dari perbedaan dalam keluarga ya. Contohnya adalah perbedaan kesukaan, ada yang suka pedas, ada yang tidak suka pedas ya. Nah, di sini perbedaannya dalam bentuk makanan. Nah, walaupun dalam keluarga Wulan ada perbedaan kesukaan makanannya, tapi setiap orang menghargai pilihan orang lain. Tidak ada yang berkelahi ataupun jadinya tidak harmonis dalam keluarga. Justru perbedaan itu ada untuk membuat kita semakin berwarna. Nah, di sini
Wulan dan keluarganya tetap rukun walaupun memiliki perbedaan kesukaan makanan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, itu materi pembelajaran hari ini terkait tentang perbedaan dalam keluarga ya. Nah, sekarang kalau begitu berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Miss Cici harap anak-anak semua sudah mengerti tentang ciri fisik, kemudian kegemaran berbeda dalam keluarga ya, kemudian sikap apa yang perlu kita ambil ketika menghadapi perbedaan. Sikap yang harus kita ambil adalah saling menghormati. Kemudian juga Miss Cici mengingatkan kita sebagai manusia tidak boleh merundung seseorang hanya karena perbedaan fisik ya anak-anak. Kita menggunakan ciri fisik untuk menggambarkan seseorang bukan untuk memperolok seseorang seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kalau begitu Miss Cici pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan anak-anak.